saya Wendy Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cianjur. Nah, pada saat ini saya bersama rekan saya di Ganesha mengajar mata pelajaran PKN. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya guru PPKN. Saya mengajar di SMP Ganesha. Terima kasih Pak Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Agung, di mana kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu praobservasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan yang ketiga yaitu pasca observasi, di mana supervisi ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi setiap guru ya, tujuannya ke sana. Dan praobservasi ini yang kita lakukan saat ini bertujuan agar meningkatkan kesiapan, kemudian meningkatkan kepercayaan diri Pak Agung dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas. Nah, pada tahap ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Agung. Bisa kita langsung mulai saja Pak Agung? Boleh? Nah, pertanyaan pertama, ketika Pak Agung dalam perencanaan itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin digapai oleh peserta didik? Oke, baik Pak Wendy. Saya di kelas 8. Saya memilih 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menunjukkan rasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mensyukuri atas jati diri dan nilai-nilai luhur budaya nasional. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, menghargai jati diri dan nilai-nilai luhur budaya nasional. Dan untuk yang ketiganya, menjelaskan makna identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi saya tegaskan, tadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin digapai oleh peserta didik. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu area pengembangan yang hendak digapai itu apa saja? Area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama pengembangan sikap siswa, tentunya menjadi termotivasi untuk menggali budaya nasional. Yang keduanya adalah keterampilan. Keterampilannya itu siswa dapat membuat poster budaya nasional. Oh, jadi saya tekankan ada 2 ya yang ingin digapai dalam area pengembangan. Yang pertama sikap, kemudian yang kedua keterampilan. Nah, berikutnya strategi apa yang dipersiapkan agar tujuan pembelajaran dan area pengembangan itu bisa digapai oleh Pak Agung? Oke. Untuk strategi yang saya ambil di sini, pembelajaran berbasis berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Di sini yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial, kemudian emosional, yaitu menampilkan video agar siswa menjadi termotivasi terhadap budaya nasional. Kemudian untuk tambahannya, para murid diberikan LKPD dan langkah-langkah dalam pembuatan poster. Udah berdiferensiasi ya Pak? Iya, betul. Juga ada juga itu dari integrasikan dengan pembelajaran potensi sosial dan emosional. Kemudian di sana juga tadi strateginya juga disampaikan agar tujuan pembelajaran dan area pengembangan itu bisa diwujudkan seperti itu kan ya. Kemudian model pembelajarannya seperti apa Pak? Oke. Untuk model pembelajaran, saya di sini mengambil project based learning, yaitu di mana peserta didik membuat project berupa poster budaya nasional. Kemudian di sini pun setiap kelompoknya dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk jumlah siswanya saya perkecil menjadi 2 orang. Kenapa 2 orang? Supaya dalam pengerjaannya setiap siswa itu berperan aktif. Jadi tidak ada hanya 1 orang yang seperti biasanya kita lihat pada umumnya seperti itu. Jadi model pembelajarannya tadi PJBL ya? Ya, betul. Kemudian metode pembelajarannya berdiskusi, di mana membagi kelompok, dan kelompoknya terdiri dari 2 peserta murid. Memang itu akan lebih efektif ya, semua anggota menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa Pak Agung. Nah, selanjutnya media pembelajarannya apa saja? Ya, untuk media saya secara pribadi menyiapkan ada laptop, mungkin jadi sumber materinya saya di laptop, kemudian saya tayangkan melalui proyektor itu. Kemudian untuk tambahannya tadi ya ada LKPD siswa. Kemudian saya pun menggunakan beberapa ATK-ATK yang biasa untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti ini. Luar biasa Pak Agung. Ya, saya harap tujuan pembelajaran ini bisa terwujud ya kepada peserta didik. Nah, namun kira-kira ini kan praobservasi Pak Agung ya. Betul. Observasinya bisa kita lakukan kapan? Rencananya jadwal saya di kelas 8 itu hari Kamis
itu jam ketiga dan keempat itu kurang lebih 120 menit yang saya akan melakukan belajar di kelas itu untuk pertemuan kali ini. Oh, berarti minggu depan ya? Minggu depan. Betul. Jam 3, 4, 5, 120 menit berarti 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. Ya, mungkin sekian Pak Gung ya pra-observasi yang bisa saya sampaikan di sini. Selanjutnya kegiatan berikutnya yaitu kegiatan observasinya. Nanti kegiatan observasi pada hari Kamis sesuai dengan jadwal Pak Gung di kelas. Nah, pada saat itu saya mohon izin saya akan ikut ke kelas mengikuti pembelajaran yang Pak Agung lakukan, dan saya akan mencatat hal-hal positif ataupun catatan-catatan lain yang nantinya akan saya berikan pertanyaan pada pasca setelah itu dan pasca observasi. Dan juga mohon izin Pak Agung nanti saya akan melibatkan pengajar praktik saya, jadi tidak berdua kalau nanti pasca observasi, nanti akan dilakukan bertiga didampingi oleh pengajar praktik saya. Mungkin itu Pak Agung ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya waktunya terganggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Karena pukul 10 ya, setengah 11 ini pasti pembelajaran yang telah kalian lalui dari pagi siang ini pasti terasa aneh, ya kan? Oke, sebelumnya mungkin izin ya, hari ini kebetulan saya Gunawan sebagai guru PKN itu akan diobservasi ya. Nanti insya Allah yang akan membantu saya untuk memberikan motivasi kepada ibu bapak dewan guru observer ya. Di sana ada Bu Cynthia, ada Ibu Rita, ada Pak Wendy ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Tidak akan ada menyiapkan halaman, tidak. Kita belajar seperti biasa ya, yang pertama. Oke, berikutnya ya, sebelum saya mengabsen ya, saya akan mengecek kesiapan kalian belajar dulu. Yang pertama ya, silakan mejanya dirapikan dulu. Akan dirapikan, lihat kanan kirinya. Sudah? Mejanya sudah siap. Yang kedua, tentunya boleh dilihat sekitarnya ada sampah apa tidak. Kalau ada sampah boleh buang dulu. Silakan buang sampahnya. Kalau ada mejanya, ya kalau sampah bisa kan dibuang ke sampah. Ya. Kalau bukan sampah pasti bisa dibuang. Yang ketiga adalah pakaiannya. Nah, karena kita di pelajaran itu namanya nilai sosial. Salah satunya dari pakaiannya. Boleh yang ingin rapi silahkan dirapikan dulu. Sudah? Oke, silakan. Kalau masih sudah, kemudian yang berikutnya ya, walaupun tadi pagi kita sudah berdoa, kalau ini kita berdoa lagi. Kenapa? Karena kita sudah melalui waktu istirahat, pasti konsentrasinya dan niatnya sudah berbeda setelah istirahat. Apalagi ngantuk pasti ya. Nah, boleh sama ketua kelasnya pimpin dulu berdoa. Silakan, doa dalam hati saja. Duduk siap. Belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Setelah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, di siang hari ini ya, kita akan melanjutkan materi. Ya, tapi sebelum lanjut ke materi, saya ingin mengecek dulu kehadirannya. Ya, karena lihat baru lihat beberapa meja itu kosong. Pasti ada teman kalian yang tidak masuk. Boleh disebutkan namanya yang tidak masuk siapa aja? Rehan. Kenapa Rehan? Siapa lagi? Pipa. Ipa. Iya. Ipa. Iya. Siapa? Seliani. Kenapa? Iya. Ada lagi? Bar. Bar ada? Kita lihat. Kenapa Bar? Iya. Ada lagi? Tanggalnya suruh. Ini kayaknya mungkin karena cuaca kita ya, jadi banyak yang sakit ataupun izin. Tidak apa-apa. Pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Oke, berikutnya sebelum ke pembelajaran, ya, karena melihat kehadiran, ya, terus kita juga baru menyelesaikan namanya demokrasi, ya, yang kemarin di dalam kemarin kita merasakan demokrasi. Kalian ngapain sih? Saat kita pasti ingat nggak tanggal 14 Februari itu seluruh ya rakyat Indonesia melaksanakan suara demokrasi. Pemilu. Ya, karena di sini kan data usianya belum memenuhi, jadi akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya di pemilu. Ya, nah kira-kira kita sebagai warga negara yang baik, walaupun kita tidak memilih, kira-kira peran apa yang harus kita tunjukkan partisipasi kita sebagai peserta didik? Kira-kira apa? Misalnya nih, kan kemarin mungkin di lingkungan kalian ya banyak pemilihan anggota legislatif. Betul ditemukan nggak? Banyak spanduk. Ada ini nggak yang namanya pernah dengar suap menyuap? Nah, kira-kira sikap kita sebagai peserta didik yang baik kira-kira harus apa? Harus apa? Supaya terjadi seperti itu. Boleh nggak sih nyuap-nyuap? Tidak boleh. Ya, walaupun misalnya ini saya kasih 50.000 gitu ya. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Ya. Tapi ini sudah menjadi budaya di kita. Setiap 5 tahun sekali pasti budaya itu ada. Nah, kita sebagai peserta didik, ya sebagai orang yang berpendidikan, itu tidak boleh melakukan hal itu. Bayangkan 50.000 untuk 5 tahun. Ya, suara kalian hanya 50.000. Padahal suara kalian dapat menentukan kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Seperti ini. Ya. Oke, karena lihat cuaca ya, cuacanya gelap, saya nyalakan dulu lampunya. Oke, ya, jadi kelihatan ada yang ngantuk pada aja ya. Nah, sebelum pembelajaran supaya tidak ngantuk, boleh berdiri dulu. Oke, nah, ya.
pertama itu apa? Seingat apa? Disiplin. Disiplin itu banyak hal-hal apa aja? Pertama, oke, tepat waktu. Yang kedua, pakaian rapi. Yang ketiga, tiket. Ya, suka melaksanakan? Oke, berarti dijalankan ya. Oke, berikutnya. Nah, kira-kira hari ini mau apa ya? Ya, kali ini masih ingat materi bab kemarin bab 4? Oke, ada catatannya? Oke, dari bab 4 kemarin kita belajar tentang apa? Kebangkitan nasional. Dalam kebangkitan nasional itu ada apa aja sih? Sumpah Pemuda, apalagi proklamasi, apalagi. Oke, ada kelompok pelajar pemuda pada saat itu. Ya. Nah, dari materi bab kemarin itu, ya, apa hubungannya dengan materi sekarang di bab ini? Ya, hubungannya itu masih membahas tentang yang namanya Indonesia. Ya. Nah, seperti tadi, ya, misalnya di sini ada orang selain orang Cianjur, ada? Nah, itu di mana? Karawang. Ada lagi? Karawang. Cianjur, banyak Cianjur Bapak ya? Oke. Saya tanya, di Karawang itu ada 3. Kita lihat, ada seberapa? Ada ya seberapa ya? Oke, berikutnya. Kalau di Karawang pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia? Bahasa Sunda, campur. Tapi kalau di Karawang ada tubuh-tubuh nggak? Nggak ada. Ya. Di Cianjur ada nggak? Di mana lokasinya? Di Pacet. Oke, berikutnya apalagi perbedaan antara satu kota dengan kota lainnya. Pernah ada kalau di Cianjur makanannya sama dengan di Karawang? Ya. Di Karawang makanan nasi apa di Karawang? Yang tidak ada di Cianjur? Yang belum pernah ketemu di Cianjur ada nggak? Atau semuanya ada? Wah, hampir. Karawang Jawa Barat bukan? Karawang Jawa Barat bukan? Oke. Nah, contoh hal sederhana. Misalnya, di sini kampungnya beda-beda, ada yang sama. Di sini yang paling jauh siapa rumahnya? Ya, paling dekat siapa rumahnya? Nah, gitu lah. Budayanya sama nggak? Kalau di Ninja berapa menit sih sampai ke sini? 30 menit. Bisa dari rumah kamu sampai sini berapa menit? 15 menit. Nah, itu contoh hal sederhana bahwa setiap lokasi itu punya perbedaan tersendiri. Berikutnya, pernah dengar ada yang namanya gotong royong? Di kampungnya suka ada? Suka ada ronda? Ada. Kira-kira ronda, gotong royong itu budaya bukan? Budaya. Pernah dengar talas? Itu biasa identik dengan kota Bogor. Pernah dengar yang namanya pempek? Itu kira-kira identitas dari kota mana? Nah, itulah yang kita pelajari di bab 5 ini. Kita akan mengenal tentang budaya nasional dan jati diri nasional. Nah, sebelum itu, Pak menggunakan media PowerPoint ya, supaya dalam penyampaiannya lebih nyata dan lebih tergambar.
budaya tradisional. Apalagi keanekaragaman. Ya, di Indonesia ada berapa agama sih? Ada. Ya, mayoritas agama paling Islam. Ya, dari beberapa keberagaman itu, apakah menjadi alasan buat kita membeda-bedakan suku, ras, agama? Apa harus kita membeda-bedakan? Tidak. Ada 3 hal yang bisa menjadi pemersatu bangsa. Kira apa ya? 1. Ini kan kalau kita berbeda dari kita satu. Kira apa lagi? Ada 3. Apa ya? Yang menunjukkan bahwa kita warga Indonesia. Walaupun dari Sabang sampai Merauke, tapi 3 hal ini kita sama. Apa ya? Kira-kira? Apa ya? Apa ya? Kira-kira apa ya? Pancasila. Apalagi namanya sama berarti apa lagi ya selain itu? Kira-kira apa lagi? Selain tadi Pancasila, undang-undang, apa ya? Masih ingat? Ya, apalagi? Ayo mendekati. Apa lagi ya? Padahal kayaknya tahu. Apa ya? Oh, apa kayaknya? Misalnya lagunya apa sih? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Satu Indonesia apa enggak? Apa? Apalagi selain lagu yang sama? Bahasa. Satu lagi. Lagi apa ya? Di luar juga ada. Apa ya? Bendera merah putih. Nah, itu 3 hal yang menjadi pemersatu bangsa. Ada bahasa, ada lagu kebangsaan, ada bendera. Bendera kita warnanya apa? Kalau saya datang ke Karawang, benderanya apa? Kalau saya datang ke Sabang, benderanya apa? Kita akan lanjutkan di sini. Biasa, ini mungkin agak sedikit. Oke. Ini kan ini sebelum update ke 38 provinsi. Jadi sini kita ada 34 provinsi. Nah, 34 provinsi ini ya, setiap provinsinya itu punya ciri khas masing-masing. Ya, kita lihat apa yang jadi ciri khas. Kita sampelnya mau lihat provinsi mana? Menurut kalian yang belum tahu ya, Barat sudah tahu ya, yang kalian mungkin penasaran. Gorontalo. Ini Gorontalo. Nah, ini logo provinsinya. Ya walaupun kita belum pernah ke Gorontalo, tapi kita tahu ciri Gorontalo. Ini logonya. Yang kedua, lagi bahasa daerahnya. Ada lagi rumah adatnya, ada daya tradisionalnya, ada nama nasnya, ada suku aslinya. Bahkan ini ada tanda plat nomornya, terus ikonnya menara di batu. Sebenarnya Gorontalo. Kalian kebayang nggak sih? Kalau Jawa Barat sama nggak punya ciri khas seperti ini? Sama nggak punya ciri khasnya masing-masing? Sama ya punya ciri khas masing-masing. Oke, dari 34 provinsi ini, ya. Baru sudah memberikan sebuah kertas di meja kalian semuanya sudah terlihat kertas. Boleh melihat kertasnya, ada tulisan di situ. Ya. Baru akan membuat kurang lebih berapa orang? 4 kelompok, ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Ya. Silakan nanti yang pembagian kelompoknya kita menggunakan pembagian kelompok yang mungkin baru ya. Sebelumnya biasanya kalau silakan bukan kelompok sendiri, kita sendiri, kamu
Ya, nanti kalau sudah di masih duduk. Ulang ya. Biar pulang. Ketika saya bilang kembali, persiapannya kamera. Siap. Balik. Yeah.
Alhamdulillah kegiatan sudah selesai. Pelajaran yang saya itu selesai. Ya. Oke. Di hari ini ya. Tadi kalian sudah melalui beberapa tahapan. Ya. Dari tahapan tadi kita mengenal dulu tentang babnya, terus kita melihat sebuah video, kemudian mengenal beberapa provinsi, kemudian kalian pun langsung berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Kenapa kita kelompoknya berbuat? Ya misalnya, karena saya melatih setiap orang untuk bisa tampil di depan. Ada lihat kalau yang orang tampil di depan, kelihatan kan? Ada yang bercanda, ada yang ngumpet, ya di sini. Nah, berikutnya apa sih tujuan dari kita mempelajari presentasi tadi? Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah menunjukkan bentuk-bentuk jati diri nasional dan budaya nasional. Jadi bahwa budaya nasional itu sebenarnya di Indonesia kita dari 38 provinsi yang berkecukupan itu bahwa berbeda-beda, nama-namanya aneh-aneh kan? Ya, dari contohnya lagi yang mungkin kita baru dengar itu banyak sekali. Ya, ya. Berikutnya simpulannya. Ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari bahwa semua daerah punya sebuah budaya yang berbeda-beda. Tapi berbeda-beda budaya bukan berarti menghalangi sebuah kebersamaan, keberagaman itu tidak menjadi apa hal ya yang menjadi pemersatu bangsa. Karena tadi kita kembali ke yang pertama bahwa ada pemersatu bangsa selain keberagaman itu atau apa? Bahasa bahasanya apa? Indonesia. Bahasa apa? Lagu, lagunya apa? Negaranya? Merah putih. Nah itu, ya. Oke, berikutnya, ya. Refleksinya apa sih? Refleksinya dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja kelompok itu semuanya sudah berpegang peran kalian punya peran. Kenapa? Saya kembali kasihnya dua, misalnya Rizka sama Alfi, ya, gitu kan? Dia dua-duanya berperan. Ya tidak ada orang yang dia seperti ini, aku bekerja, tidak ada. Itu tujuannya. Terus kenapa kita belajar tampil di depan seperti ini? Mau sampai kapan kita hanya duduk kayak seperti ini? Ya, supaya kita bisa belajar bicara di depan. Yang kedua, kita harus belajar menghargai seseorang untuk tampil di depan. Ya, misalnya dengan cara mendengarkan, menyimak, memberikan pertanyaan itu ada caranya. Misalnya, pertanyaan, siap, ingin bertanya. Boleh sebutkan nama atau sebutkan pertanyaan, sebutkan nama kelompok. Nah itu ya, untuk minggu depan harus ada perbaikan. Nah itu ya, karena kita sama-sama belajar. Yang kedua, itu harus tertib. Ya, terus perhatikan lingkungan. Walaupun kita bekerja kelompok, ya kebersihan itu menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai setelah bekerja kelompok malah ketika kita mencek yang kotor banyak bekasnya digunting-gunting gitu ya. Nah, jadi harus lebih diperhatikan kembali. Nah, itu. Oke, tadi nilainya sudah saya catat di sini. Ya, kelompoknya maupun peperangannya dan tadi saya sudah berkeliling ke setiap kelompok saya menanyakan tentang provinsi yang kalian ambil atau yang kalian pilih. Ya, tadi saya bertanya beberapa pertanyaan seputar provinsi yang kalian kerjakan tadi. Ya, dalam prosesnya banyak asal dan kendala. Ya, kurang lemnya, tidak ada spidol, gitu ya, seperti ya, tidak ada gunting, tadi ya. Oke, berikutnya kalau ada orang yang ada di depan, setelah selesai harus diapresiasi. Boleh tepuk tangan, ya boleh ngasih jempol, tapi kan asalnya gitu ya, udah beres, bagus, seperti itu. Ya, misalnya ngajar seperti ini, misalnya, gimana presentasinya? Semuanya, nah, ya, gitu kan? Ini ada ya, tapi yang kita pertemuan berikutnya saya mengajarkan apresiasi untuk siswa yang sudah tampil di depan. Ya kalau tadi kan kita contoh yang pertama, kenapa kita rolling? Kayak pengarah rolling action. Nah itu supaya yang menggawang ke depan tuh masih memaksakan. Karena kan ditunjuk.
Ya, ada yang pegang banyak, yang tidak pun ada. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan kembali mengenal apa saja setelah provinsi. Kita baru membahas provinsi, kita belum sampai membahas ke materi berikutnya di minggu depan. Materi berikutnya di minggu depan adalah budayanya. Oke, nah, minggu depan kita akan ke budaya. Ya, pertemuan berikutnya nanti kita akan menggunakan tanpa. Ya, nah nanti kita akan persiapkan. Ini contoh saja. Ini bahkan ambil hanya 5 provinsi. Ada tradisi, ada Bugis, Sulawesi Selatan. Kita belum dengar ada Bugis gitu ya. Ada lagi, ini paling Papua. Jadi si Jan itu potong. Apa sih kenapa dipotong? Ada yang tahu? Enggak, sama saudaranya. Berikutnya lagi debus. Banten kenal ya. Berani Banten kok bisa ini. Terkenal kan kita. Berikutnya hukum campur Aceh. Nah, biasanya hukum campur ini yang pasti pelanggaran ya. Yang terakhir ada Manene Toraja. Jadi di sana kalau orang tuanya sudah meninggal itu diawetkan seperti ini. Hanya mungkin walaupun yang namanya kulit, walaupun diawetkan tidak akan tetap utuh, pasti seperti ini. Nah ini contoh hanya 5 saja. Ya. Berarti berapa lagi provinsi ya, Bro? 33 provinsi nanti kita akan bagi-bagi. Ya mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan tindakan ya dari saya secara pribadi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan boleh sehat, boleh sholat subuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak Bu? Alhamdulillah baik, Pak Andi. Perkenalkan, Pak Bu, saya di sini Wadis Setiadi sebagai calon guru penggerak. Di sini saya akan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada 3 kegiatan dalam supervisi tersebut. Yang pertama yaitu pra-observasi, dan itu juga sudah kita lalui. Kemudian selanjutnya yaitu observasi pembelajaran, itu juga sudah kita lakukan pada hari Kamis kemarin pada mata pelajaran tahun tentunya ya. Dan yang ketiga yaitu sekarang pasca observasi di mana mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Di sini dihadiri oleh pengajar praktik saya, Bapak Uti Setia Permana, beliau sebagai pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak. Nah, adapun tujuan adanya supervisi akademik sebenarnya sederhana ya Pak. Dalam tujuan supervisi akademik itu sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, ya. Terutama kan kompetensi guru itu ada pedagogi, ada kepribadian, sosial, profesional, dan secara tidak langsung tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi tersebut, gitu ya. Kompetensi guru menjadi meningkat dan terwujudnya sebuah pembelajaran yang berkualitas. Kita akan langsung ke pertanyaan dari supervisi ini ya. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang Pak Agung ada direncanakan, ya, apakah itu tercapai pada saat proses pembelajaran? Baik Pak Andi, sebelumnya saya perkenalkan diri Pak Andi. Sebelumnya nama saya Gunawan. Saya mengajar di SMP Garnisia. Kebetulan saya mengajar di kelas 8 untuk mafia PKN. Berikutnya mungkin materi yang saya ambil di sini yaitu dari jati diri bangsa dan budaya nasional. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3 tujuan yang ketika pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu menunjukkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui jati diri dan budaya luhur nasional. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu menghargai jati diri dan budaya luhur nasional. Yang terakhir itu mengenal jati diri dan budaya luhur nasional. Itu dari tujuan yang saya capai di 3 itu semuanya tercapai dalam proses pembelajaran yang saya lakukan hari Kamis kemarin.
Berarti ketiga-tiganya itu tercapai ya tujuan Iya. pembelajaran yang pada mata pelajaran Pak Agung PPKN. Gitu ya. Selanjutnya saya ingin bertanya dari LPPU ya yang sudah direncanakan, apakah metode pembelajaran, kemudian perencanaan yang Pak Agung rencanakan gitu ya, strategi yang Pak Agung rencanakan, apakah itu berjalan pada saat proses pembelajaran? Untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8 kemarin, saya menggunakan beberapa metode termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran PBL, project ya, project based learning. Di situ saya memfokuskan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran sehingga akhirnya siswa tersebut mampu untuk membuat sebuah karya. Saya membagi ke dalam beberapa kelompok, yang dalam setiap kelompoknya saya membagi ke dalam dua orang yang hasilnya itu berupa poster budaya nasional yang ada di Indonesia. Kemudian aktivitas pengembangannya itu apa saja Pak? Oke, aktivitas pengembangannya di situ ada dua. Yang pertama saya mengambil tentunya sikap. Sikap di sini saya mengambil siswa. Apakah dengan pembagian kelompok ini sikap siswa, contohnya membagi perannya, terus kemudian dalam setiap prosesnya apakah komunikasi antar peserta didiknya berjalan atau tidak, itu contohnya sikap. Untuk keterampilannya tadi dalam prosesnya siswa tersebut menghasilkan sebuah karya seperti poster seperti itu. Terus ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Untuk ukuran keberhasilannya itu yang pertama selalu melihat prosesnya terlebih dahulu. Dalam proses tersebut siswa dinilai ada beberapa instrumen tentunya, LKPD juga, kemudian hasil dari proyeknya apakah misalnya sesuai dengan tidak dengan materi yang belajar. Ya proyek ya, Ya. proyek. Kemudian tujuannya rencana sudah ya. Pendukungnya apa saja Pak? Pendukungnya di situ saya menggunakan media beberapa media. Yang pertama di situ ada laptop, kemudian ada proyektor juga, kemudian ada LKPD tentunya untuk mengawal. Nah sekarang saya akan bertanya bagaimana perasaan Pak setelah terlaksananya proses supervisi akademik kemarin. Selama saya melaksanakan pembelajaran berikutnya diobservasi oleh rekan-rekan guru. Di sana saya merasakan mungkin ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran. Contohnya ketika saya melaksanakan sebuah pembelajaran proyek, di situ saya menemukan beberapa siswa yang mungkin sikapnya belum sesuai dengan misalnya kurang begitu aktif. Ada beberapa siswa yang pasif, ada beberapa siswa yang memang interaksinya itu masih kurang. Nah, kita masuk ke sana ya. Jadi Pak Agung bahwasanya dalam proses pembelajaran itu adanya sikap siswa yang kurang begitu aktif dalam proses pembelajaran, berarti pasif ya, pasif dalam proses pembelajaran. Nah kira-kira Pak Agung itu dari seluruh peserta didik ada berapa orang yang sikapnya itu tidak begitu aktif atau pasif? Baik, di kelas 8 itu ada 22 siswa. Kebetulan hasil saya mengamati dalam pembelajaran itu ada 2 siswa yang pembelajarannya mungkin sedikit kurang efektif atau dalam artian itu pasif. Yang pertama siswanya itu pasif itu karena memang hasil dari pengamatan kita mungkin dan koordinasi dengan guru BK juga saya menemukan siswa tersebut mungkin ada sedikit gangguan secara trauma psikis. Jadi memang sulit untuk berinteraksi gitu. Untuk yang kedua, siswa kedua itu kenapa pasif? Karena siswa tersebut tergolong baru karena baru pindahan dari salah satu sekolah yang berada di luar Cianjur. Jadi memang ada dua. Kalau saya mulai dari 1 sampai 10 sebenarnya dari Pak Agung itu ada di angka 9 dan 10 orang, karena memang ada 2 dari 22 orang, berarti 2 orang, 2 orangnya itu aktif. Nah kira-kira Pak Agung, apakah ada peluang atau kemungkinan untuk mengatasi siswa yang tidak begitu aktif dalam proses pembelajaran?
Untuk peluang menurut saya secara pribadi itu ada yang pertama karena ada pemahaman dari guru-guru di sekitar khususnya di SMP Garnesia, dan kemudian ada juga pemahaman dari rekan-rekan teman-teman yang berada di kelas. Tapi memang ada yang nah selanjutnya mungkin pertanyaan saya, apakah Pak Agung memiliki kekuatan gitu ya, atau ada kekuatan di diri Pak Agung untuk menghadapi permasalahan tersebut? Untuk kekuatan saya mungkin di sini saya berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah tentunya, dengan siswa juga yang berada di kelasnya seperti itu. Ya. Selanjutnya mungkin Pak Agung memiliki, ya saya tangkap Pak Agung itu memiliki koalisi atau hubungan yang kuat ya dengan berbagai komunitas, dengan beberapa komunitas praktisi baik dari kepala sekolah, siswa, guru BK, dan juga wali kelas. Nah selanjutnya, apakah ada kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agung? Untuk hambatan yang saya alami mungkin yang pertama itu mungkin kasus mungkin dari dua siswa itu mungkin kasus yang pertama yang saya ambil yang sedikit sulit karena siswa itu mengalami trauma psikis. Contohnya interaksinya sulit dengan beberapa guru ataupun dengan orang yang baru. Ketika saya mengecek ke orang tua komunikasi, disebutkan bahwa siswa tersebut hanya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua dengan orang yang memang guru pendampingnya. Nah seperti itu mungkin hambatan dalam proses pembelajaran itu yang saya lakukan. Itu ya hambatannya karena memang yang satu komunikasinya aktif dengan orang tuanya saja. Ya, betul. Kira-kira Pak Agung apakah punya memiliki bagaimana cara Pak Agung untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Untuk cara menghadapi mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas 8, saya pertama tentunya berkoordinasi dulu dengan orang tua, dengan guru BK, guru pendamping maupun wali kelas tadi untuk mengetahui apa penyebab pertamanya dan apa langkah pertamanya yang harus kita ambil dalam prosesnya. Jadi memang kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi ya untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Kita masuk ke dalam perencanaan. Ya. Kira-kira Pak Agung, apa yang Pak Agung rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya berencana untuk tahap 1, saya akan melaksanakan mengidentifikasi kebutuhan dari individu siswa tersebut. Itu yang pertama, mengidentifikasi itu dari orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua, saya dengan guru-guru setelah mengidentifikasi akan melanjutkan dengan membuat sebuah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Berikutnya setelah berkoordinasi dengan guru, saya akan melaksanakan kegiatan inklusi yang berada di kelasnya, jadi siswa tersebut tetap melaksanakan pembelajaran juga di kelas. Kenapa kan pembelajaran di kelas? Supaya ada suasana pembelajaran secara bersama-sama dengan siswa seumurannya. Yang keempat, mungkin ini kita menggunakan sumber daya yang profesional. Misalnya setelah kita melakukan beberapa tahap, mungkin kita perlu guru yang memang profesional. Untuk yang terakhirnya, kita melaksanakan evaluasi selama kegiatan pembelajarannya. Ternyata ada beberapa perencanaan yang bisa Pak melaksanakan menghadapi permasalahan tersebut. Ada beberapa poin-poin yang tadi disampaikan, prioritas mana yang harus disegerakan dan harus dioptimalkan kira-kira Pak? Untuk yang pertama, kita pasti akan mengidentifikasi dulu permasalahan atau kebutuhan siswa. Misalnya kita dengan cara melaksanakan home visit kepada orang tua secara berkala. Berikutnya kita akan laksanakan komunikasi juga dengan guru pendamping. Mungkin yang hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mengidentifikasi itu. Setuju, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Yang pertama identifikasi masalah, kira-kira masalahnya apa ya? Nah, selanjutnya ukuran keberhasilan dari perencanaan yang Pak Agung sampaikan barusan itu apa ya? Ukuran keberhasilan yang pertama tadi ketika tahapan-tahapan step by step kita laksanakan secara semuanya, kita akan melihat di evaluasi di sana.
dievaluasi, kita akan melihat sejauh mana apakah setelah step by step itu dilaksanakan adanya interaksi itu lebih positif arahnya, atau misalnya adakah perubahan yang mungkin kita lihat dari interaksi dia dengan rekan temannya, dengan bapak ibu gurunya, atau dengan guru pendamping. Jadi memang harus ada peningkatan ya, peningkatan interaksi dengan rekannya. Kemudian selanjutnya mungkin akan lebih aktif lagi ya pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Agung, dalam proses perencanaan kan pasti ada yang namanya tantangan ya. Kira-kira cara Pak Agung menghadapi apa saja tantangannya, kemudian seperti apa Pak Agung dalam menangani tantangan yang mungkin terjadi pada saat proses perencanaan dilaksanakan. Untuk tantangan mungkin pasti setiap pembelajaran itu kita selalu melalui tantangan. Untuk tantangan yang mungkin yang kita saat ini hadapi, terutama di kelas 8, yang tadi saya bilang untuk siswa ini mungkin kendalanya di interaksi, mungkin akan melibatkan juga orang tua lebih aktif gitu ya dalam pembelajaran. Misalnya guru BK juga tentunya berkomunikasi. Mungkin tahap pertama setelah tadi saling identifikasi, yang hambatannya pasti ya tentunya ada di sekitar kita. Misalnya anak-anak itu anak-anak seumurannya mungkin ada yang belum paham gitu ya, ada yang belum paham kondisi siswanya. Nah, alhamdulillah di kita mungkin untuk kelas 8 tidak sampai ada bentuk seperti pembulian, tidak ada. Otomatis itu sebuah kelebihan yang mungkin jarang sekali ada siswa, ada sebuah perbedaan di sana, tidak adanya pembulian sangat jarang sekali. Nah, kebetulan di kita itu tidak ada gitu ya. Jadi mungkin hambatan-hambatannya mungkin kita nanti akan tempuh secara bertahap. Tentunya perlu dukungan juga dari Bapak Ibu Dewan Guru dan tentunya dari semua stakeholder yang ada di sekolah maupun orang tua seperti itu. Dan mungkin tentunya mudah-mudahan juga nanti saya akan meminta masukan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru dalam proses pelaksanaan. Bagus ya. Jadi memang kolaborasi itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, hambatan maupun tantangan yang terjadi yang di luar persepsi kita ya. Nah, selanjutnya jangka waktunya itu kapan dan kemudian berapa lama kira-kira rencana Pak Agung ini akan dilaksanakan? Untuk target waktunya saya mengambil kurang lebih itu beberapa bulan ke depan. Mungkin saya akan mengecek sekitar 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 3 bulan. Saya ingin prosesnya itu semua dicoba step by step supaya ada kita hasil secara keseluruhan untuk perkembangan siswa tersebut. Di 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan proses jangka waktu yang coba direncanakan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke komitmen ya. Bagaimana kira-kira komitmen Pak Agung dalam perencanaan yang barusan disampaikan? Untuk komitmen saya benar-benar ingin membantu siswa tersebut. Yang pertama, yang kedua, saya ingin sebagai guru, mungkin sebagai pendidik, bahwa semua siswa itu berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa terkecuali gitu. Mungkin kita hanya perlu menggunakan metode yang berbeda untuk siswa tersebut. Seperti itu ya. Nah, tadi komitmen Pak Agung sudah menyampaikan dan luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Agung bahwa memang peserta itu harus mendapatkan pendidikan yang maksimal ya dari kita sebagai guru. Nah, selanjutnya kira-kira apakah Pak Agung akan mengajak atau bermitra atau mengajak komunitas rekan guru yang lain untuk melakukan perencanaan yang tadi disampaikan? Saya akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama berkolaborasi tentunya dengan yang pertama tentunya pasti dengan orang tua dulu, karena siswa waktunya lebih lama dengan orang tua. Yang kedua, saya akan melaksanakan kegiatan itu bersama wali kelas dulu, kemudian setelah wali kelas saya berkoordinasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas 8. Setelah misalnya saya berkoordinasi, kemudian saya berkolaborasi dengan BK dan terakhir saya akan melaporkan hasilnya dengan kepala sekolah. Tentunya harapan saya semua stakeholder pun bisa kita bersama-sama mungkin bisa memberikan masukan-masukannya dalam proses.
luar biasa Pak Agung karena memang melibatkan ya ini luar biasa karena ada yang berkebutuhan khusus tadi kan disampaikan di awal karena berkebutuhan khusus tadi disampaikan ada poin yang terakhir itu guru yang profesional yang juga profesional tadi disampaikan memang kita harus melibatkan beberapa guru ya gitu, guru berkelas di dalam proses yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Kemudian, nah kan itu harus ada tindak lanjut ya, tindak lanjut. Kebiasaan kita kan biasanya punya program selesai sudah asal berjalan. Nah kali ini harus optimal dan maksimal. Nah mungkin lain waktu, lain kali kita bisa berkomunikasi lagi, berdiskusi lagi, berdialog lagi masalah ini ke depannya supaya tujuan utama kita, ya, peserta didik semuanya bisa hit dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dan harapannya selanjutnya jangan sampai diskusi sampai di sini ya, sampai di sini lain waktu dijadwalkan juga kan harus ada perencanaan itu kan harus ada rencana, harus ada proses dan juga evaluasi mohon kita boleh boleh memanggil saya kembali untuk berdialog dan juga dengan yang lainnya juga untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu Pak Agung ya yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah permasalahan yang tadi Pak Agung sampaikan mengenai siswa yang kooperatif ternyata ada solusi ya yang disampaikan oleh Pak Agung sendiri dan mudah-mudahan solusi dan harapan dari kita semua gitu ya, dari kita semua mengenai siswa tersebut bisa tercapai, terwujud dan terlaksana. Mungkin itu Pak Agung ya yang bisa saya sampaikan mengenai pasca supervisi akademik ini dan ternyata apresiasi saya sangat bagus kepada Pak Agung, tujuan pembelajaran, strategi, ukuran keberhasilan semuanya itu dilalui dengan sangat bagus ya. Perencanaan RPP-nya juga bagus, kemudian pelaksanaannya juga bagus, implementasinya juga bagus. Kedepannya hal baik tetap dilakukan dan yang kurang tadi misalkan itu bisa terwujud harapannya dengan perencanaan yang baik. Mungkin itu Pak Agung ya. Saya akhiri dialog kali ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.